Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam bahagia, sejahtera selalu. Marilah kita sama-sama memulai pelajaran kita kali ini dengan membaca basmalah. Ya, di siang hari ini 3 jam terakhir ya materi pelajaran kita akan membahas terkait dengan identifikasi jenis tanaman yang ada di sekitar kita. Tujuan kita adalah pertama mengenal lebih dekat, memahami beraneka ragam jenis-jenis tanaman yang ada di sekitar. Yang kedua, tujuannya adalah menerapkan aplikasi Planet untuk mengidentifikasi jenis-jenis tanaman di sekitar lingkungan sekolah. Yang ketiga, menganalisis masing-masing jenis tanaman yang ada di sekitar lingkungan sekolah ini, apakah termasuk tanaman spermatobita atau gimnosperme ataupun angiosperme, ya. Bisa jadi dia kelompok tumbuhan dikotil monokotil. Yang keempat, kita mengevaluasi dari hasil identifikasi dengan menggunakan aplikasi Planet. Dan yang terakhir, kalian bisa mengkreativitaskan hasil identifikasi tersebut dengan menggunakan aplikasi infografis tanpa, atau bisa juga kalian mendesainnya dengan menggunakan gambar. Nah, jadi hasil dari penelitiannya kalian gambar bentuk daunnya, akar dan batangnya. Manfaatnya adalah kita dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa terapkan penggunaan Planet yang kita bisa download dari Play Store. Kemudian kita download aplikasi tersebut dan bisa kita gunakan untuk mengidentifikasi jenis-jenis tanaman yang ada di sekitar lingkungan rumah tempat tinggal kita. Langkah kerjanya adalah pertama, siapkan alat dan bahan. Apa bedanya alat dan bahan? Alat adalah instrumen atau benda yang dapat digunakan berulang kali. Kalau bahan hanya bisa dipakai satu kali. Dalam identifikasi ini alatnya adalah Planet, buku tulis, ya. Kemudian bahannya adalah tanaman yang kita akan amati. Oke, di sini alat dan bahan pertama adalah aplikasi Planet. Bentuk aplikasinya bisa di-download dari Play Store. Ya, jadi di-download. Ini adalah bentuk Planet. Gambarnya seperti daun. Yang kedua adalah buku tulis. Pulpen. 4, handphone untuk memoto hasil dari identifikasi. Jadi temannya menggunakan Planet, kalian menggunakan HP untuk melihat hasil dari kerja kelompok kalian. Halo teman-teman, sekarang kita mau mengidentifikasi tanaman di lingkungan sekolah. Ini di sini ada yang menyeken daun di lingkungan sekolah. Itu ada titik, D besar, Dodol. Ini aja, koma. Daun pucuk merah biasanya mengalami perubahan warna, yaitu pada saat baru tumbuh berwarna merah. Tahu, anjir lu kayak baca koran. Berwarna merah menyala. Apa itu? Daun pucuk merah.
Kalau udah bilang ya. Udah. Nih. Saya meneliti tanaman di planet dan saya menemukan namanya yaitu Mangifera indica. Lalu saya men-searching di AI atau Google dan saya menemukan ciri-ciri dikotomi yaitu 1 daun, 1A daun menyirip, 1B daun sejajar atau melengkung, 2 batang, 2A batang bercabang, 2B batang tidak bercabang, 3 akar, 3A akar serabut, 3B akar tunggal, 4 bunga, 4A mahkota bunga kelipatan genap yaitu 4, 6, 8, dan 10. 4B mahkota bunga kelipatan ganjil, 5 biji, 5A biji berkeping 1, 5B biji berkeping 2. Lalu saya membuat kunci determinasi dari ciri-ciri Mangifera indica yaitu 1A tulang daun menyirip, 2A batang bercabang, 3B akar tunggal, 4A mahkota bunga kelipatan genap, 5B biji berkeping 2. Jadi kunci determinasi tanaman Mangifera indica yaitu 1A, 2A, 3B, 4A, dan 5B. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah dari masing-masing hasil pengamatan kalian. Umumnya tanaman yang ada di pekarangan lingkungan sekolah kita ini adalah tanaman tingkat tinggi. Apa maksudnya? Memiliki kulit kayu dan antara batang, akar, daun jelas berbeda. Bukan tanaman jenis tumbuh ataupun tangkapan. Jadi, saya ulang lagi, tanaman yang ada di sekolah kita ini adalah tanaman tingkat tinggi, ya, atau spermatopita yang dimana reproduksinya menggunakan biji atau dia bisa disebut gimnosperme dan anosperme. Biji terbuka dan biji tertutup. Sampai di sini dia kan? Oke, biji terbuka contohnya adalah melimpah. Karena dia di sini bijinya ada di luar. Ini biji. Sedangkan biji tertutup contohnya adalah mangga. Ya, di sini juga. Ini namanya gimnosperme. Ya, bermain ke biji. Gimno artinya terbuka. Jadi biji yang terbuka berada di luar buah. Sedangkan biji tertutup ada gimnosperme. Itu adalah biji tertutup dari buah. Contohnya apa tadi? Mangga, jambu, kelapa, ya. Apalagi di sini ada biji kelapa. Ini keduanya baik gimnosperme termasuk spermatopita. Ini kesimpulan kita pada hari ini. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah hasil formatif ulangan pada identifikasi tumbuhan.